Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Hari ini kita ingin disapa firman Tuhan. Untuk itu mari kita persiapkan hati kita. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam kitab Galatia pasal 2 ayat 20. Saya akan bacakan untuk kita. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Demikian. Nah, topik hari ini berbicara tentang hidup yang dimiliki Allah. Saudaraku, seorang tukang parkir akan sangat bahagia jika ada banyak motor atau mobil yang parkir di dalam lahan kekuasaannya. Jadi semakin banyak datang motor atau mobil di lahan kekuasaannya, dia sangat bersuka cita. Tetapi jika si pemilik kendaraan datang untuk mengambil motornya atau mobilnya, dia tidak keberatan karena dia tahu bahwa motor dan mobil itu hanya sebagai titipan saja untuk dia jaga, lalu dia akan diberikan jasanya. Nah, ini menjadi gambaran kepemilikan tubuh yang kita miliki saat ini, saudaraku, yang diberikan Tuhan bagi kita saat ini. Tubuh kita yang diberikan Tuhan ini. Tuhan telah memberkati kita, diberikan kepada kita tubuh jasmani, kita diberikan juga rohani, kita diberikan kesehatan, kekuatan, kecerdasan, hikmat dan sebagainya. Itu semua adalah yang diberikan Allah kepada kita. Nah, tapi di atas segalanya mengharuskan kepada kita untuk memahami dan menyadari bahwa yang kita miliki ini, pemberian Tuhan ini adalah bukan milik kita semata-mata, tetapi kita diberikan untuk hidup di dalam Tuhan, menjaga apa yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Inilah tubuh kita ini, inilah raga kita ini, inilah jiwa kita ini yang kita miliki, tetapi segala itu adalah pemberian titipan Tuhan untuk kita jaga dan kita syukuri segala sesuatu. Nah, kita ingat bagaimana dengan pengorbanan Yesus, maka kita tidak lagi menjadi milik kita dan kita telah menjadi miliknya Allah. Jadi setelah manusia itu jatuh ke dalam dosa, maka Allah memulihkan dan memberikan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, supaya kita memperoleh kehidupan. Dan akhirnya tubuh jasmani kita dan rohani kita tadi bukan lagi hak semata dunia ini dalam kedagingan lagi, tetapi kita menjadi milik Allah. Nah, itu menyadarkan kepada kita bahwa setelah kita menjadi anak Allah, kita sudah dibaptis di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kita tidak menjadi milik kita, tetapi kita menjadi milik Allah karena kita sudah termaterai di dalam nama Ketritunggalan tadi. Nah, akhirnya kita menyadari kita ini milik Tuhan, bukan milik kita sendiri. Jadi, tang boy we marlomo-lomo tu diri kita sendiri. Tang boy we hita margai-gai tu diri kita sendiri. Kita jaga kita harus menjaga kesehatan secara fisik kita. Kita juga menjaga kita dalam secara kerohanian kita, supaya kita sadar bahwa kita adalah milik Allah. Nah, maka kehidupan yang dimulai dari perkataan kita, pikiran kita, saudaraku, perbuatan kita harus sesuai dengan kehendak Yesus. Karena kita adalah miliknya. Ya, jadi segala perkataan, pikiran, perbuatan kita harus sesuai dengan kehendak Yesus. Dan hidup di dalam Kristus akan menjadi hidup untuk orang banyak. Menjadi berkat. Maka dikatakan gabe pasu-pasu maham. Engkau menjadi berkat. Bukan menjadi dirimu sendiri,
tetapi kamu telah menjadi milik Kristus dan kamu hidupmu secara total harus bermanfaat untuk orang banyak. Nah, ini bisa dikatakan untuk mensirnahkan kesombongan, kedagingan, dan kejahatan kita sebagai manusia dunia. Nah, berikut juga dikatakan bahwa senantiasa kita menghargai diri kita sendiri secara fisik. Kalau sudah dikatakan kamu adalah anak Allah, kamu harus betul-betul menjaga dirimu sendiri secara fisik dan secara rohani. Makanya kita menjaga kesehatan kita, ya, dilarang untuk no smoking. Untuk apa? Untuk kesehatan paru-paru kita, untuk kesehatan jantung kita, untuk kesehatan aliran darah kita. Makanya kita dilarang untuk jangan merokok, karena semuanya akan berakibatkan kepada fisik kita. Jaga kesehatan, jaga pola pikir, pola hidup, pola kata, dan semua kita jaga supaya kita tidak terbentur dengan berbagai masalah-masalah fisik selama kita hidup. Makanya dikatakan hargai dah pemberian Tuhan itu. Jagalah, jangan sampai sakit, kita akan rugi sendiri. Dan begitu juga rohani kita harus kita jaga dan kita latih. Makanya kita selalu rajin untuk beribadah, mendengarkan firman Tuhan, supaya juga tubuh rohani kita ini menjadi sehat, pikiran punya positif, cerdas, dan kita akan menjadi saluran berkat Tuhan. Nah, yang berikut dikatakan yang terakhir, bahwa kita adalah milik Allah dan suatu saat akan kembali kepada Allah. Kita adalah milik Allah, saudaraku, suatu saat kita akan kembali kepada Allah. Kapan saja, di mana saja, tak ada yang tahu waktunya, tetapi Tuhan mengatakan engkau adalah milikku, kapan saja pun kamu akan kupanggil kembali kepada Tuhan. Makanya dikatakan syukurilah apa yang ada, syukurilah akan hidup ini, bersukacitalah senantiasa, muliakanlah Tuhan di dalam kehidupan kita ini, dan berbahagialah selalu di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur, terima kasih Tuhan atas segala kemurahan dan kasih sayang-Mu yang selalu memberikan kepada kami kehidupan jasmani dan kehidupan rohani. Karena itu adalah kebutuhan yang sangat krusial di dalam kehidupan kami, di dalam iman dan di dalam jasmani kami, supaya kami kuat, supaya kami berbahagia, supaya kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Berkati semua jemaat-Mu Tuhan, berkati semua yang bersuka cita, tambahkan umur, tambahkan juga kesehatan bagi mereka. Bagi yang memiliki penyakit, Tuhan sembuhkan. Bagi yang berbeban berat, Tuhan pulihkan mereka supaya mereka juga memperoleh solusi yang terbaik di dalam segala ragam perkara dalam hidup mereka, karena Tuhan yang akan menolong mereka semua. Terima kasih Tuhan, ampunkanlah segala dosa-dosa kami, agar kami layak di hadapan dalam Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Demikian Bapak Ibu yang terkasih, ingat tetaplah tersenyum dan bersukacita selalu, tetap jaga kesehatan, dan pujilah Tuhan.